Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar Perhimpunan Perlak 70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita dapatlah kiranya kita mensyukurinya dengan baik. Kemudian rasa syukur kita itu termanifestasikan dalam bentuk menjadi hambanya yang soleh dan solehah, menjadi hambanya yang bertakwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah dengan ketakwaan itu kita akan dapat menata kehidupan kita dengan baik, sehingga selamatlah kita dalam kehidupan di alam dunia ini dan juga selamat di dalam kehidupan alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah menghayati khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyambut hadirnya bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Ramadan yang pernah kita lampaui sudah sangat banyak. Namun kerinduan kita kepada Ramadan itu tetap terus hadir. Karena banyak keistimewaan yang dapat kita nikmati dan kita manfaatkan
selama kita berada di dalam bulan Ramadan itu. Dan kita lebih beruntung karena dalam catatan sejarah, dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pernah berkesempatan 9 kali saja beliau berada di dalam kandungan bulan Ramadan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa di siang harinya dan malamnya disunatkan untuk menegakkan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Karena syariat ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini baru diturunkan pada tahun kedua Hijriah, di saat turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi SAW wafat di awal tahun ke-11 Hijriah, sehingga dengan demikian Nabi hanya sempat 9 kali dalam hidupnya menunaikan ibadah puasa wajib dalam bulan Ramadan. 9 kali pula Nabi menunaikan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih sepanjang perjalanan hidup beliau. Maka tadi saya katakan, beruntunglah kita yang sudah diberikan kesempatan lebih banyak berada di dalam bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami selama kami berada di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Itulah harapan Nabi pada saat beliau masih hidup, dan harapan kita sepanjang kita juga masih hidup. Di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi melalui periwayatan sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, dalam teks hadis ini disebutkan An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, qala, dia mengatakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban, di hari terakhir di dalam bulan Sya'ban. Dan khutbah ini 9 kali dalam 9 tahun yang berbeda, sejak tahun kedua Hijriah sampai dengan tahun ke-10 Hijriah, selalu disampaikan oleh Nabi setiap kali berada di hari terakhir bulan Sya'ban. Dan hari ini kembali saya membacakan dan memperdengarkan khutbah Nabi itu. Apa yang Nabi sampaikan di dalam khutbah beliau di setiap hari terakhir
selama 9 kali bulan Sya'ban yang pernah Nabi alami. Faqala, maka Nabi bersabda di dalam khutbahnya itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun, sungguh menaungi kamu syahrun azimun, bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita menyebut bulan Ramadan itu bulan keagungan, atau kalau kita menyebut Ramadan itu bulan keberkahan, maka terminologi itu meminjam terminologi yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah di hari terakhir bulan Sya'ban, yang selalu beliau ulangi selama 9 kali sejak diwajibkannya bulan Ramadan tahun kedua Hijriah sampai Ramadan terakhir yang pernah beliau alami tahun ke-10 Hijriah, di mana kemudian di awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Kemudian di dalam khutbahnya ini Rasulullah SAW bersabda, fihi, di dalamnya bulan Ramadan itu, lailatun khairun min alfi syahrin, ada satu malam yang malam itu memiliki nilai alfu syahrin, senilai 1000 bulan, atau sama dengan kurang lebih 83 tahun. Ini artinya kalau usia kita sampai 80 tahun kemudian kita meninggal, kita masih meninggalkan deposit 3 tahun. Kalau sepanjang hidup kita pernah sekali menemukan malam Lailatul Qadar itu. Kalau beberapa kali kita menemukan malam Lailatul Qadar itu, tentunya deposit kita lebih banyak lagi dibandingkan dengan masa hidup kita. Itulah manifestasi kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana usia rata-rata mereka 60 sampai 70 tahun. Tapi untuk menyelamatkan mereka, Allah memberikan hadiah adanya malam Lailatul Qadar dalam bahasa Al-Quran, yang nilainya itu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian Nabi bersabda dalam khutbahnya itu, ja'alallahu siyamahu faridatun, Allah jadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai kewajiban. Jadi sebelum Allah mewajibkan puasa di dalam bulan Ramadan, puasa wajibnya umat Islam itu adalah puasa Asyura, puasa pada hari ke-10 bulan Muharram, yang kemudian nanti 1 tahun sebelum Nabi wafat, beliau ingin menyelisihi kebiasaan puasa Asyuranya orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Nabi berniat untuk melakukan Tasu'ah, puasa di hari ke-9. Dan itu tidak terwujud karena beliau keburu wafat. Sejak turun Al-Baqarah 183 tahun kedua Hijriah itu, maka puasa wajib umat Islam tidak lagi pada tanggal 10 Muharram, melainkan 1 bulan selama mereka berada di dalam
bulan Ramadan. Jadi puasa dalam bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Siapa yang menunaikan puasa dalam bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia tidak menunaikan itu tanpa uzur syar'i, maka dia berdosa. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan di malam bulan Ramadan itu ditegakkan sholat sunat tatawuan, sholat sunat yang kita menyebutnya dengan istilah tarawih, merujuk dari istilah yang diucapkan oleh Sayyidati Aisyah, dan kita menyebutnya juga dengan Qiyamul Ramadan, merujuk kepada istilah yang juga pernah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taqarraba fihi, siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah fihi, di dalam bulan Ramadan itu, bi khaslatin minal khair, dengan melakukan suatu kebaikan, karena kaman ada faridatan, maka adalah nilainya bagaikan dia menunaikan satu ibadah wajib. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan selama kita berada dalam bulan Ramadan, itu nilai pahalanya sama dengan pahala kita menunaikan ibadah wajib fima siwahu, pada bulan selain Ramadan. Kalau kita sholat sunat di dalam bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan nilai sholat wajib fima siwahu, di luar bulan Ramadan. Jadi yang sunat-sunat itu mendapatkan pahala wajib selama kita menunaikan itu di dalam bulan Ramadan. Waman adda faridatan fihi, dan siapapun yang menunaikan ibadah-ibadah yang wajib fihi, di dalam bulan Ramadan itu, karena kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu, adalah dia bagaikan menunaikan sab'ina faridatan, 70 ibadah wajib fima siwahu, pada bulan selain Ramadan. Jadi kita menunaikan sholat asar misalnya di dalam bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan 70 kali kita sholat asar di luar bulan Ramadan. Kita sholat maghrib di dalam bulan Ramadan sama dengan kita menunaikan 70 kali sholat maghrib di luar Ramadan. Kalau itu kita lakukan di Masjidil Haram, maka hitungannya 70 kali 100.000 kali. Kalau itu kita lakukan di Masjid Nabawi, 70 kali 1000 kali. Kalau itu kita lakukan di Masjidil Aqsa di tanah Palestina, 70 kali 500 kali. Maka bagi yang berkemurahan rezeki, setelah kewajiban-kewajiban lain pun tertunaikan, biasanya mereka menghabiskan waktu Ramadannya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di tanah suci Madinah. Kalau Palestina aman, ada juga yang kemudian menghabiskan waktu Ramadannya di Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Untuk apa? Memperbanyak perolehan
pahala. Bagi kita yang ekonominya pas-pasan, ya sudah lumayan lah, dapat 70 kali. Jadi satu hari kita puasa wajib dalam bulan Ramadan itu nilainya 70 kali. 70 kali 29 hari atau 70 kali 30 hari. Banyak yang kita dapatkan. Maka dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan. Orang-orang Arab biasanya menyebut dengan istilah Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkahi. Kemudian di dalam khutbahnya itu Nabi bersabda, wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu dia adalah bulan kesabaran. Artinya 11 bulan kita menjalani aktivitas kehidupan di mana terkadang kita lost control terhadap ghadab, luapan emosional kita. Maka diharapkan selama kita berada di dalam bulan Ramadan, kita mengislah, memperbaiki diri, menyempurnakan kembali kesabaran kita, supaya nanti selepas Ramadan, menghadapi 11 bulan ke depannya, sampai ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, kita sudah terlatih sebagai orang yang sabar. Kenapa kita harus menjadi orang yang sabar? Nabi melanjutkan sabdanya, wa sabru sawabuhul jannah. Kesabaran itu balasannya surga. Sehingga tidak mudah menjadi orang yang sabar. Butuh wahana untuk kita bisa melatih kesabaran itu. Dan wahana yang paling cocok itu adalah bulan Ramadan. Sehingga berusahalah kita untuk memperbaiki, menyempurnakan kesabaran-kesabaran yang ada pada diri kita. Karena kesabaran itu tidak ada balasan lain, kata Nabi, sawabuhul jannah. Balasannya daripada kesabaran itu adalah surga.